Kita lanjutkan dialog kami, pemirsa. Pak Arianto, jika sudah dilakukannya penyerahan oleh PPATK tentang hasil analisis, lantas apa langkah-langkah yang kemudian akan dilakukan oleh penyidik dan juga apa sebenarnya yang menjadi tantangan utama, Pak? Ya, ini hasil dari PPATK ini merupakan satu-satunya kesempatan dari para polisi atau peluang bagi pada penyidiknya untuk bisa menelusuri siapa sebetulnya yang mendanai itu. Kalau dulu-dulu kan jarang yang pakai itu transaksi itu. Tapi sekarang karena generasi muda sekarang Mbak dibilang tadi bahwa jarang yang pakai itu Uang dan tunai? untuk membunuh kecepatan kan mereka ada yang pakai itu. Nah, inilah ini sebenarnya satu-satunya kesempatan. Maka polisi besok itu pasti akan mendalami ya. Kemudian mendalami tidak hanya berhenti di yang sudah datang yang disampaikan ini saja, pasti akan dikembangkan ini kepada siapa, pasti nanti minta tolong lagi pada PPATK, coba ditelusuri ini. Karena kan semua yang berkaitan dengan itu kan belum tentu terkait di dalam hasutan ini. Tapi polisi yang tahu dari penelusuran hasil daripada yang di PPATK itu kemudian kan pasti panggil orangnya, kemudian tanya lagi itu sehingga itu bisa meneruskan kira-kira mana yang tersambung dengan itu. Nah, jadi polanya apakah ini merupakan satu orang ataupun satu kelompok ataupun ada banyak pihak? Nggak bisa kita anukan ya. Tapi mana jejak yang ada itulah ditelusuri. Jadi kita nggak bisa mengatakan ini kelompok atau bukan ya. Tetapi nanti bisa terbukti apabila ternyata ada dana yang larinya dari situ, berarti itu sumbernya kan. Baik. Pokoknya dengan adanya banyak transaksi menuju pada satu titik itu berarti ini kita curigai gitu. Kurang lebih gitulah. Ya, baik. Pak Danang, setelah menyerahkan hasil analisis, apakah lantas dari PPATK ini masih akan terus memantau aliran dana yang diduga menjadi salah satu sumber dana dari aksi demonstrasi ricuh pada Agustus lalu, Pak Danang? Ya, tentu saja pihak yang sudah teridentifikasi di PPATK ini kan menjadi high risk itu ya. Menjadi high risk di database kami dan tentu saja yang selanjutnya kami tidak berhenti di sini dalam arti kan kerusuhannya juga di beberapa tempat dan belum tentu terkoneksi satu transaksi dengan transaksi lainnya. Ini kan ibarat puzzle yang harus kami pecahkan. Nah, ini tentu saja harus kerjasama dengan penyidik yang mengetahui di lapangan perannya si A, si B, si C, si D ini apa. Karena kalau transaksi ini kan sifatnya dia netral gitu ya. Si A menerima dari si B ini dalam rangka apa ya itu perlu penggalian lebih lanjut oleh penyidik di lapangannya dan dia melakukan apa di lapangan. Demikian. Baik. Nah, Pak Arianto, dari hasil analisis di PPATK ini sejauh mana bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh kasus ini, hukum? Ya, sekarang kan dalam pembuktian itu kan bukti digital itu termasuk di dalam alat bukti sekarang. Jadi itu tidak menyulitkan polisi. Karena kalau dulu kita sebelum itu dijadikan alat bukti, kita kesulitan untuk menjadikan alat bukti. Tapi karena sudah undang-undang menentukan begitu, maka kita sangat berharap nih dengan penelusuran inilah yang paling gampang bagi polisi untuk mendatangkan alat bukti ya. Dan itu mungkin nanti bisa diserahkan di pengadilan kalau seandainya prosesnya bisa diteruskan. Tanpa ini kelihatannya polisi kesulitan untuk membawa mereka para provokator itu sampai ke sidang kalau tidak ada alat bukti yang memadai. Gitu. Iya. Dan apakah jika ada temuan baru, Pak Danang, ataupun pola transaksi baru yang kemudian ditemukan oleh PPATK, hal itu juga akan diserahkan kepada penyidik? Ya, tentu saja kan kami serahkan kepada penyidik di mana yang bersangkutan itu terkait kerusuhan di mana gitu ya. Apakah di Jakarta, ataukah di Bandung, ataukah di mana. Ini kan perlu kerjasama dengan penyidik di berbagai wilayah juga gitu. Jadi memang tidak fokus di satu area, satu orang, dua orang, tapi kita melakukan banyak pengolahan data dan kerjasama dengan penyidik-penyidik gitu. Lantas untuk rekening yang dicurigai sebagai pendana demonstrasi tersebut, apakah lantas ada tindakan seperti misalnya di pemblokiran? Ya ini kan udah artinya sudah terjadi gitu ya, dananya juga sudah digunakan dan saldonya juga sudah sangat kecil, jadi dan saya kira tidak ada kepentingan yang mendesak untuk memblokir rekening tersebut karena memang sebagian sudah diamankan juga orangnya gitu kan, jadi memang kami tidak melakukan pembekuan terkait tersebut kecuali memang ada di layar atas paling atas ini masih melakukan pengumpulan dana, nah ini yang akan kami hentikan gitu.
Dan Pak Arianto, kami ingin juga mengkonfirmasi apakah betul jumlah tersangka ini ada 43 orang ataukah ada penambahan jumlah tersangka dari Polda Metro Jaya? Kalau saya tidak tahu perkembangan itu. Kemarin yang dirilis begitu ya. Itu jadi kan selama ini kan sudah selesai itu yang di lapangan itu. Jadi mungkin penambahan kelihatannya sih tidak kelihatan ya. Justru kemarin pengurangan kan dari yang ditangkap segini kemudian yang dilepas 1.300 yang ditangkap cuma tinggal 43 sekarang. Untuk penambahan mungkin ya nanti kalau seandainya dari penelataan ini ada mungkin bisa jadi kalau buktinya cukup gitu. Tetapi kalau tidak ya polisi mesti hati-hati. Kemarin lagi menangkap orang yang provokator yang hanya flyer itu aja kan udah diprotes. Katanya kita kan menekan orang nggak boleh berdemokrasi. Padahal kita kan menangkap orang-orang yang memprovokasi anarki ya yang kita tangkapin itu. Gitu. Dan apakah dari pihak kepolisian juga akan menelusuri adanya dugaan-dugaan aliran dana yang mungkin tidak hanya dalam transaksional perbankan? Iya pasti. Pasti kalau seandainya kemarin tuh yang aku dibiayai oleh X gitu ya. Kan biasanya si X kemudian siapa orangnya nggak tahu gitu. Kalau yang ada tahu pasti ditelusuri itu. Karena polisi sekarang kan arahnya kan mencari siapa sih yang mendanai orang itu yang ada di belakang layar. Itu aja kuncinya. Cuman kalau sekarang ini kebetulan kalau yang dari PPATK itu kan bukti yang terkuat dan termudah untuk dilacak. Tapi kalau untuk yang pemberian dan cut loss itu kita kalau sudah sekarang ini kan sudah kelewat waktunya itu. Jadi agak menemui kesulitan untuk mengembangkan dari yang sisi itu. Ya, Pak Danang, apa sesungguhnya yang bisa menjadi rekomendasi agar sifatnya aliran dana kepada aksi demonstrasi ini tidak terulang kembali, Pak Danang? Ya, sebenarnya juga perlu preventif juga dari masyarakat gitu ya. Jangan sampai menyuarakan aspirasi tapi diminta melakukan kekerasan, kerusuhan itu kan sudah merugikan kepentingan umum dan kepentingan negara itu sendiri. Sehingga ada yang mungkin cuma dibayar berapa tapi melakukan kerusuhan sedemikian rupa itu kan sangat disayangkan. Ini artinya perjuangan yang sudah dilakukan oleh para pendahulu kita ini wajib kita teruskan dan kita terus perjuangkan. Jangan sampai dikotori dengan transaksi-transaksi yang bertujuan untuk mengacaukan situasi negara. Baik. Dan Pak Arianto dari pihak kepolisian sendiri tadi Bapak sebutkan bahwa besok akan melakukan rilis untuk penyampaian kabarnya apa begitu. saja? Kabarnya gitu akan menyampaikan temuan apa yang telah disampaikan pada PPATK itu dan kemudian apa yang sudah ditemukan oleh polisi untuk penyidikan itu. Jadi, termasuk juga mungkin apakah ada penambahan dari tersangka? Saya tidak tahu. Tapi saya kira besok hanya mengatakan bahwa ini yang didapat dan kemudian langkah-langkah polisi selanjutnya adalah akan mengembangkan yang ini atau sudah cukup. Kurang lebih gitu ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Arianto, terima kasih juga Pak Danang waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir.